Materi yang pertama yaitu organisasi data. Organisasi file data ialah perstrukturan file yang berisikan data dan sistem alamat yang memudahkan pengaksesan dan penggantian data dari file data tersebut. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan menjadi suatu hierarki yang terdiri dari yang pertama data file, yaitu unit terkecil dari data. Yang kedua yaitu record atau catatan, di mana kumpulan data file yang berhubungan. Yang ketiga file, yaitu suatu perkumpulan catatan yang saling berhubungan. Berikutnya yaitu tujuan utama dari sistem informasi adalah penyediaan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkatan operasi di dalam organisasi. Dalam hal penyediaan informasi ini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, data harus dapat diakses dan dikeluarkan dengan mudah dari sistem komputer. Yang kedua, setelah dikeluarkan, hendaknya data dapat diproses dengan cepat dan efisien. Lalu selanjutnya ada struktur database. Database adalah sistem komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaharuan masing-masing record, serta pembaharuan secara serempak atas record terkait. Ada pula struktur database. Yang pertama ada hierarkis, yaitu struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil yang menyerupai cabang-cabang pohon. Yang kedua ada jaringan, yaitu struktur ini mungkin satu catatan tertentu untuk menentukan pada catatan lain dalam database. Yang terakhir ada relasional, yang dimana sekumpulan tabel dan hubungan antara record dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu field. Lalu menciptakan dan mengelola database. Yang pertama ada menentukan kebutuhan data, yaitu melalui dua pendekatan, yakni pendekatan berorientasi proses, menggunakan masalah, kenali keputusan yang diperlukan, mendeskripsikan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang diperlukan, menentukan kebutuhan data dan spesifikasi data. Lalu ada pendekatan model perusahaan. Model ini membuat model data enterprise. Model data enterprise mengembangkan database dan database lainnya. Lalu ada menjelaskan data. Sistem manajemen database menggunakan istilah-istilah spesifik menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Yang terakhir ada memasukkan data. Dapat dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu bahasa query, pertimbangan keamanan, biaya tak langsung, pemrosesan, serta kecocokan dengan tipe aplikasi. Menurut penggunaannya, terdapat dua kelas database. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang dimana konsistensi dalam elemen informasi yang berkaitan, perlunya banyak waktu untuk informasi transaksi untuk pelaporan manajemen, lalu rinci salinan disiapkan oleh kemampuan pelaporan dan berbagi data. Dan satu lagi adalah aktivitas manajerial, yaitu yang pertama untuk sistem intelijen, masalah-masalah manajemen khusus, juga model manajemen dan tugas kunci sistem informasi. Baik, selanjutnya ada pengelola database atau seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau database administrator atau DBA. Jadi tugas dari DBA ini terbagi dalam 4 area utama, yaitu yang pertama perencanaan database. Perencanaan database ini meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Yang kedua, operasi database. Operasi database ini mencakup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang dipilih, serta menetapkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang ketiga, penerapan database mencakup menawarkan program-program pendidikan bagi pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Dan yang terakhir, keamanan database. Keamanan database ini meliputi pemantauan kegiatan database itu sendiri.
Ada pula keuntungan dan kerugian database manajemen sistem atau DBMS. Keuntungan database ini yang pertama mengurangi pengulangan data, jadi jumlah total file dapat dikurangi dibandingkan bila file-file komputer disimpan terpisah di tiap aplikasi komputer dengan menghapus data duplikasi di berbagai file. Keuntungan yang kedua mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam tiap program aplikasi. Perubahan data dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data. Yang ketiga, mengintegrasikan data dari beberapa file. Jadi saat file dibentuk, sehingga menyediakan kaitan logis organisasi PC tidak lagi menjadi kendala. Organisasi logis pandangan pemakai dan program aplikasi tidak harus tercermin pada medium penyimpanan PC. Keuntungan yang keempat, mengambil data dan informasi secara cepat. Hubungan-hubungan logis data, manipulation language, query language, memungkinkan pemakai mengambil data dalam hitungan detik atau menit. Yang kelima, meningkatkan keamanan. Jadi data yang dikelola oleh DBMS ini lebih aman daripada data lain dalam perusahaan karena dalam DBMS menyertakan kata sandi atau bahasa sandi. Selanjutnya, ada pula kelemahan dan kendala dari DBMS ini. Yang pertama, memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Jadi DBMS mainframe masih sangat mahal. DBMS berbasis komputer mikro, walau biayanya hanya berapa ratus dolar, dapat merupakan pengeluaran yang besar bagi perusahaan kecil. Kelemahan yang kedua, kurangnya ahli database. Jadi DBMS ini memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini paling baik disediakan oleh para pengelola database atau DBA. Kelemahan yang ketiga atau yang terakhir, biaya pemrosesan database ini lumayan sangat tinggi. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah organisasi file data ialah penstrukturan file yang berisi data dan sistem alamat yang memudahkan pengaksesan dan penggantian data dari file data tersebut. Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaruan masing-masing record. Struktur database meliputi struktur database hierarkis, jaringan, dan relasional. Pada prinsipnya, menciptakan database mencakup 3 langkah, yaitu menentukan kebutuhan dan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi, proses, dan pendekatan model perusahaan, dan menjelaskan data. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau database administrator atau DBA. Tugas DBA ini terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, penerapan, operasi, serta keamanan database. Keuntungan dari database ini adalah mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengintegrasikan data dari beberapa file, mengambil data dan informasi secara cepat, meningkatkan keamanan. Dan kelemahan dari database ini adalah memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal, kurangnya ahli database, dan biaya pemrosesan data sangat tinggi.